titel dia. Eh, pejabat. Nah, ini nih. Oke. Kelihatan nggak? Kan waktu itu saya janjikan mau kasih materi bias ya. Ini honestly keluar dari RPS. Honestly ya, karena di RPS tuh nggak dibahas detail tentang bias. Tuh kamu bisa lihat ya, slide-nya ada 82. Ntar kita pilih-pilih aja yang mana yang dijelasin, mana dilewat gitu ya. Ini sebenarnya materinya yang saya dapat waktu saya S2, dan ini ada bukunya. Kalau kamu mau bukunya, tapi bukunya tuh nggak ada soft file. Bukunya dia hard copy, dan itu waktu itu saya beli di kampus. Nggak ada soft file-nya. Nah, ini judul bukunya itu Principles of Epidemiology. Penulisnya Tong Zhang Zeng. Penulisnya Tong Zhang Zeng. Nah, Zeng ya, kita nyebutnya Zeng. Nah, Tongzeng namanya. Tongzeng, bukan makanan ya. Bukan makanan. Tongzeng ayam, tongzeng sapi, tongzeng kambing, bukan. Ini nama ahli epidemiologi dari Yale University kalau nggak salah, saya lupa. Nah, materinya sebenarnya dari handoutnya Prof. Asri, ini dosen saya dulu di S2. Dan saya rasa cukup sederhana juga disampaikan ke S1, cuma nanti mungkin ada beberapa yang nggak saya sampaikan kalau terlalu ribet. Nah, hmm, kalau misalnya saya kecepatan atau kamu ada bingung, angkat tangan aja ya pas saya lagi jelasinnya. Oke, jadi kita hari ini akan bahas bias. Bias itu apa gitu? Bias itu adalah kesalahan yang sistematik gitu ya dalam sebuah studi. Sistematik itu artinya kesalahan terstruktur yang eh, terjadi dalam sebuah penelitian atau studi yang biasanya si peneliti menyadari gitu ya, si peneliti menyadari dan sebenarnya dia bisa mengontrol itu gitu, ataupun kalau tidak menyadari tapi sebenarnya bisa dikontrol gitu. Saya sambil sarapan. Nah, kemudian bias sendiri di dalam studi itu secara general ada 3 macam. Ada namanya bias seleksi, ada namanya bias informasi, dan ada namanya confounding. Nah, confounding termasuk dalam bias. Nanti dalam analisis multivariat di apa Andat ya, dulu di materinya manajemen data sudah diajarkan sampai confounding, analisis multivariat, regresi logistik berganda, sampai ke situ nggak? Saya kemarin nanya anak yang EPIT baru nih, EPIT yang angkatan di bawah kamu, katanya sih belajar sampai multivariat gitu. Nah, nggak tahu yang waktu angkatan kamu nyampe nggak tuh. Nah, kalau confounding sendiri, walaupun dia termasuk dalam kategori bias, dia berbeda dengan konsep dan konsekuensi dengan bias seleksi dan bias informasi. Jadi konsepnya beda, konsekuensinya juga beda. Nah, itu bias yang terstruktur, ya. Kemudian ada yang namanya random error. Nah, random error ini bias uh, random ya, kesalahan random yang memang tidak bisa dikontrol oleh peneliti, dan ini ada batas toleransi biasanya tergantung dengan jenis studinya. Kenapa kita pakai alpha 0,05 gitu ya, 95% confident interval, 98% confident interval, karena yang sisanya 95 berarti sisanya 5%, alpha 0,05 itu 5% itu artinya kita sudah memberikan plot gitu ya untuk terjadinya random error dalam penelitian kita gitu ya. Kesalahan ini random, definisi randomnya bukan dalam sampling, oke? Random di sini adalah kesalahan random gitu, kesalahan yang kita nggak bisa kontrol, kesalahan yang bisa terjadi di mana aja gitu ya. Nah, bias seleksi yang tadi ada bias seleksi, ada bias informasi, dan ada confounding. Nah, bias seleksi itu adalah bias sistematik. Nah, karena dia sistematik, maka dampaknya akan sangat besar terhadap studi. Gitu ya. Ketika kita mau melakukan uji asosiasi atau uji hubungan, ya, yang tampak atau observe gitu pada populasi, pada studi kita,
kondisinya adalah berbeda dengan yang ada di populasi sumber. Nah, jadi kalau terjadi bias seleksi, asosiasi yang tampak, jadi kalau kita diuji hubungan dalam penelitian kita berhubungan gitu, atau pengaruhnya besar, odds ratio-nya sampai 5 misalnya. Tapi ternyata sebenarnya yang kondisi yang terjadi di populasi sumber itu berbeda. Risikonya lebih rendah sebenarnya dari yang kita dapatkan dalam studi. Nah, bias seleksi bisa terjadi kenapa? Karena cara pemilihan subjek yang tidak valid. Kamu patokannya pakai kata-kata seleksi. Nah, seleksi ini sangat erat kaitannya dengan pemilihan subjek penelitian atau sampel penelitian. Ya, nggak valid milihnya. Nah, maka dampaknya distribusi pada kelompok exposure, kelompok terpajan, kelompok berisiko, gitu ya, berbeda antara populasi studi dengan populasi sumber. Jadi, walaupun kita ngambil populasi studi itu jelas berasal dari populasi sumber kan, ya sumber populasinya adanya di situ gitu. Kita mau studi di satu kecamatan, tapi nggak mungkin seluruhnya diambil, maka kecamatan itu jadi populasi sumber kita. Tapi populasi studi kita hanya sebagiannya saja dengan teknik sampling yang sudah kita tentukan gitu kan. Nah, ketika terjadi bias seleksi, ini dampaknya adalah exposure-nya, misalnya kelompok yang terpajan dengan kelompok yang tidak terpajan, kelompok berisiko dengan tidak kelompok berisiko, itu proporsinya jauh berbeda dibandingkan yang terjadi sebenarnya, gitu. Itu bias seleksi. Nah, jadi ini technical definition-nya ya. Selection bias itu apa sih? Bias that is caused, yang disebabkan ketika individuals, ya subjek atau seorang, have different probabilities, dapat kesempatan yang berbeda, dapat kemungkinan yang berbeda of being included in the study, untuk terlibat dalam sebuah penelitian, untuk menjadi subjek dalam penelitian, untuk menjadi sampel dalam penelitian, according to relevant study characteristic, gitu. Tergantung dengan karakteristik studi yang relevan. Ya, misalnya ada exposure and the outcome interest. Kalau dalam studi kita mau membandingkan kelompok exposure dan kelompok outcome, berarti komposisinya beda nih, orangnya yang kepilih salah, gitu ya. Macam-macam penyebabnya ntar kita bahas. Terus kalau plain definition-nya itu bias that is caused by some kind of problem in the process of selecting subject. Jadi bias yang disebabkan oleh beberapa macam masalah yang terjadi. Kapan masalahnya muncul? Ketika proses pemilihan subjek. Jadi seleksi itu gampang, bias seleksi intinya adalah bias ketika kita salah milih sampel, gitu ya. Salah milih sampel namanya adalah bias seleksi. Nah, initially or in a longitudinal study. Nah, kalau misalnya dalam studi longitudinal itu studi yang kita mengamati dari awal sampai akhir. Kita mengikuti kayak cohort, itu studi longitudinal ya. Dari orang yang belum sakit kita ikutin sampai dia sakit, misalnya dia terpajan asap rokok, kita ikutin sampai dia kambuh asmanya, misalnya untuk melihat kejadian asma misalnya ya pada mereka yang punya keturunan asma. Itu namanya cohort study. Nah, kalau longitudinal study yang lain seperti intervention ya, intervention atau studi eksperimental. Seperti kita berikan satu treatment kayak waktu kemarin saya ngajar di kelas offline ya. Kita kasih edukasi gitu ya, kita lihat mereka ada perubahan perilaku atau tidak. Misalnya mau meneliti perubahan perilaku masyarakat gitu, dari edukasi yang dilakukan secara bertahap misalnya. Nah, itu longitudinal study. Kenapa? Karena kita melihat perubahan. Nah, selection bias dalam longitudinal study itu bisa terjadi kapan? In the process that determines how long subjects stay in the study. How long subject they stay in the study. Jadi selection bias itu bisa terjadi dalam studi longitudinal ketika pada proses penentuan gitu ya, berapa lama seharusnya subjek itu diteliti.
Kayak misalnya kamu mau neliti asma, dengan kamu mau neliti cancer. Itu butuh waktu lebih lama mana? Asma atau cancer dalam longitudinal study? Cancer kan jelas ya, gitu. Terus kalau kamu mau ningkatin pengetahuan dengan ningkatin perilaku, melakukan perubahan perilaku, akan lebih lama mana studi intervensinya? Meningkatkan pengetahuan atau merubah perilaku? Perilaku gitu. Maka ini juga masuk dalam kondisi yang bisa menyebabkan bias. Ini gambarannya. Selection bias itu kondisinya kayak gini. Kita kan kalau melakukan studi yang kemarin pakai sampling, nah sampling probability itu merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir bias seleksi. Kan setiap orang yang FCM kemarin ya, tiap orang punya kesempatan yang sama untuk terpilih. Nah, kalau kayak gini gambarannya kamu bisa lihat uneven dispersion. Jadi apa namanya? Kamu lihat panahnya, ada panah tebal, ada panah tipis, ada ruang yang tidak ada panahnya gitu ya. Ini ketika kita ngambil dari populasi populasi sumber, kemudian kita ambil sampel, study sampelnya. Nah, selection bias tuh kayak gini, nggak merata pemilihannya gitu ya. Atau saat pengkategoriannya harusnya dia, misalnya apalagi studi kita kasus kontrol, dia kelompok kasus malah jadi kelompok kontrol, atau kebalikannya. Kelompok kontrol yang sebenarnya dia masuk ke dalam kategori kelompok kasus. Gitu. Selection bias juga dipengaruhi oleh ketidakjelasan kriteria inklusi dan eksklusi. Tadi ada sudah beberapa yang saya sebutkan. Nah, gini. Ini yang seharusnya terjadi ketika sampling kita unbiased. Ya, ketika kita milih sampel tidak bias. Kotak-kotak ini itu tabel 2x2 ya. Nah, ada kelompok terpajan dan dia sakit, gitu kan? Ada yang kelompok berisiko dan dia sakit. Ada kelompok tidak berisiko. Masih ingat kemarin saat kita milih rumus sampel untuk ngitung sampel minimal ya. Tabel 2x2-nya. Nah, ada dia sakit. Dia terpajan atau dia berisiko dan dia tidak sakit. Nah, kemudian ada yang dia sakit, padahal dia tidak terpajan, gitu kan? Atau tidak berisiko. Dan ada dia yang tidak berisiko dan tidak sakit, gitu. Nah, ketika sampling kita tidak bias, ya, sampling kita tidak bias, maka kondisi seperti ini yang terjadi pada populasi sumber yang kita mau teliti, kemudian kita ambil sampelnya dalam penelitian kita, itu proporsinya harusnya sama. Ya, yang ada di kelompok A di sini, nah, harusnya sama, harusnya masuk kelompok A, jangan sampai dia masuk kelompok B, gitu. Harusnya kelompok B ya masuk kelompok B, kelompok C masuk kelompok C, dan juga kelompok D dia ada di kelompok yang tidak terpajan dan juga tidak sakit gitu ya. Jangan sampai kita salah nempatin gitu. Makanya ini tuh ya penting sekali ketika juga dalam proses input data di SPSS. Salah coding di SPSS, salah merecord gitu ya, salah mentransformasi data, salah mengcompute. Itu tuh hal-hal seperti itu yang bisa menyebabkan kondisi seseorang salah posisinya. Yang jadi sampel kita harusnya dia masuk kelompok kasus malah jadi kelompok kontrol. Harusnya dia jadi outcome jadi nggak outcome gitu kan. Harusnya diberi berisiko jadi nggak berisiko kayak gitu. Nah, kayak gini. Ya, gambarannya dalam selection bias ini. Nah, di sini ada garis putus-putus di sini ya. Karena distribusinya nggak rata. Ya, ternyata outcome yang diteliti itu tidak sebesar outcome yang terjadi di lapangan. Karena misalnya definisi operasional kasusnya dia terlalu spesifik misalnya. Kayak gitu. Atau pengambilan sampelnya pada wilayah yang kasusnya rendah gitu. Ya, jadi nggak ketangkep semua. Itu bisa jadi selection bias penyebabnya banyak sekali. Nah, nih tadi ya yang saya bilang. Sifat dari bias seleksi pertama terjadi kapan bisa terjadi jika peneliti menggunakan kriteria pemilihan subjek yang tidak sama atau sebanding. Nih, jadi untuk kriteria inklusi, eksklusinya tuh nggak benar gitu ya, nggak sesuai. Kemudian pada bias seleksi, besar dan arah dari bias pada asosiasi nggak bisa ditebak. Artinya gini, besar sama arah tuh maksudnya gimana? Gini, misalnya pada kenyataannya di populasi sumber itu risiko merokok, risiko
terjadinya kambuh asma misalnya ya, pada mereka yang terbagian asap rokok tuh odds ratio-nya atau risk ratio-nya 5 kali lebih besar gitu ya, daripada yang tidak terpajan asap rokok gitu. Sebenarnya segitu. Nah, karena kita ada selection bias, kalau kita selection bias-nya memilih pada kelompok yang rendah pajanan rokoknya, oke, rendah pajanan rokoknya atau rendah kejadian asmanya, maka kemungkinan kita akan dapat RR yang lebih rendah dari angka 5, bener nggak? Karena kejadiannya akan lebih sedikit dari populasi yang sebenarnya terjadi, gitu. Itu arahnya adalah underestimate, gitu. Underestimate itu artinya kondisi yang kita dapatkan dari penelitian kita lebih rendah dibandingkan kondisi yang sebenarnya terjadi di populasi sumber. Oke, itu namanya underestimate. Dan kebalikannya, ketika misalnya risiko hubungan asosiasinya itu rendah di populasi, cuma 3 misalnya. Tapi ketika dalam penelitian kita dapatnya 10 misalnya, ya, RR-nya atau OR-nya, ya. Nah, itu artinya apa? Hasil studi kita ini terlalu overestimate. Kenapa bisa demikian? Karena misalnya kemungkinan kita memilih sampel hanya pada wilayah yang tinggi kasusnya, gitu. Hanya pada wilayah yang pajanannya banyak, gitu ya, pajanannya sering, gitu. Banyak yang merokok misalnya, populasi dengan tingkat perokok tertinggi, gitu. Nah, itu juga arahnya ke kanan, overestimate. Jadi, ketika terjadi bias seleksi ini kita nggak bisa menentukan arah dari hasil penelitian kita itu apakah overestimate atau underestimate. Paham maksudnya? Gitu ya. Begitu gambarannya. Dan ini menjadi satu kefatalan, ya. Kalau kita salah dari awal, pilih sampel salah, teknik sampling salah, kriteria inklusi salah, input data salah, gitu ya. Salah karena coding gitu dan lain-lain. Nah, tidak dapat dikontrol dalam analisa. Kamu mau pakai uji secanggih apapun, intinya mau multivariat, pakai logistik regresi berganda, atau pakai linear berganda, atau pakai uji-uji yang lebih canggih lainnya misalnya, itu nggak bakalan bisa dikontrol. Udah fix itu kesalahan kita, nggak bisa diperbaiki lagi. Unless gitu, kecuali kita ngambil data ulang, dan itu akan sangat PR kan. Apalagi penelitian yang membutuhkan biaya dan waktu yang lama gitu, biaya besar, waktu dan lama. Nah, nih, pada studi kasus kontrol, bias seleksi terjadi itu ketika kita milih subjek yang tidak sama atau sebanding. Nah, kriteria pemilihan kasus beda dengan kriteria pemilihan kontrol. Nah, ini berhubungan dengan status pajanan, jelas. Pajanannya akan lebih besar pada kelompok kasus, tidak lebih besar pada kelompok kontrol atau kebalikannya. Nah, misalnya, sengaja memilih subjek yang expose sebagai kasus. Jadi dia udah milih-milih nih subjeknya. Yang dia terpajan kita sengajain terpilih sebagai kasus gitu. Jadi kan harusnya kalau kasus kontrol patokan kita bukan status pajanan ya, status faktor risiko. Kita nggak boleh lihat faktor risikonya. Ketika kasus kontrol, sudut pandang peneliti itu harus melihat mana yang udah sakit, mana yang belum. Gitu kan? Maka kenapa patokan kita nyarinya ya kalau mau dari puskes cari mana yang positif DBD gitu misalnya kalau studi kita mau pakai DBD. Kita cari mana yang tidak positif DBD. Boleh misalnya dari data rumah sakit, dari data puskes, boleh data tetangga sebelahnya misalnya. Tapi kita nggak boleh kalau DBD itu misalnya terdapat wadah-wadah yang bisa menampung jentik nyamuk di rumahnya. Kita nggak boleh nyari duluan tuh rumah mana yang banyak jentik nyamuknya. Dan kita sengajakan dia jadi kelompok kasus. Paham nggak maksud saya? Ya, nggak boleh kita milih orang yang rumahnya banyak wadah untuk tampungan jentik nyamuk gitu. Dan ini kayaknya dia bakalan yang DBD nih, nggak boleh kayak gitu. Ya, tapi kita harus hanya concern pada kelompok kasus dan kelompok kontrol aja tanpa melihat bagaimana pola pajanannya. Itu syarat dari studi case control. Nah, kalau terjadi seperti ini, kesengajaan milih subjek yang banyakkan terekspos, artinya nanti kira-kira odds ratio-nya akan overestimate atau underestimate? Over.
overestimate ya Dalila, karena yang dinilai hanya mereka yang pajanannya tinggi gitu kan. Menilai hanya pada mereka yang pajanannya tinggi. Oke. Kemudian kalau studi follow up atau cohort yang retrospektif, ini kamu tahu studi cohort retrospektif kan? Studi cohort yang seperti case control gitu, orangnya udah terjadi penyakitnya, ya, tapi kita tetap melihatnya dari pajanan. Kalau tadi case control kita lihatnya dari outcome, kelompok sakit dan tidak sakit. Nah, kalau cohort kita nggak boleh lihat outcome-nya. Kita mesti lihat pajanannya, gitu. Nah, maka kriteria pemilihan subjek yang expose berbeda dengan kriteria pemilihan subjek yang tidak expose. Nah, ini nggak boleh, ya. Contohnya, sengaja mengeksklus subjek yang sakit dari kelompok non-expose. Jadi jelas, oke, saya pengen cari hubungan yang besar gitu, kekuatan hubungan yang kuat. Terus udah jelas orang positif nih, kan gini ya, nggak semua orang sakit tuh dia ada faktor risikonya gitu. Misalnya kita mau teliti asma. Ya, asma itu nggak 100% genetically kan, iya kan? Nah, dia sengaja nih yang non genetik itu dihapus gitu, nggak dimasukin ke dalam kelompok expose, nggak dimasukin dalam kelompok outcome gitu ya. Atau misalnya atau dia yang nggak ada genetik kemudian asma gitu. Dia dia nyari tahu nih, dia nggak ada genetik asma, tapi dia asma, dibuang sama dia. Ngerti maksudnya? Dibuang sama dia supaya apa? Yang nggak ada genetik nanti akan 100% nggak asma gitu. Ngerti nggak? Yang nggak ada genetik akan 100% nggak asma. Kenapa? Karena yang genetik kemudian asma itu udah dibuang sama dia. Nah, ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Perbedaan kriteria tersebut berhubungan dengan status outcome karena nanti outcome-nya akan besar, risikonya juga besar. Jadi overestimate kayak status yang tadi ya. Cuman tadi sudut pandangnya kalau studi cohort kita lihat pajanan, oke? Kalau studi case control yang kita lihat adalah outcome-nya, ya, gitu. Itu sudut pandang peneliti. Nah, kalau studinya kalau studinya cohort prospektif atau eksperimental seperti apa? Nah, kalau cohort prospektif atau eksperimental terjadi bias seleksi ketika dia menggunakan kriteria yang berbeda untuk memilih atau mengeksklusi subjek. Nah, biasanya tidak terjadi pada studi prospektif. Jadi, karena misalnya outcome-nya belum ada nih. Jadi gini, walaupun sama-sama cohort ya, tetap yang prospektif dan intervensi ini masih menjadi satu keunggulan karena nilai plusnya kita nggak bisa tahu outcome-nya kayak gimana. Gitu ya. Jadi kita hanya bisa melihat kelompok pajanan dan tidak terpajan atau kelompok berisiko dan tidak berisiko. Nah, bisa terjadi hanya bila perkembangan penyakit atau outcome dapat ditebak atau diprediksi. Jadi gini, kalau misalnya studi kohortnya singkat, mau kohort menyusui eksklusif 6 bulan doang, ya kan? 6 bulan doang. Nah, ini ada ibu bekerja sama tidak bekerja misalnya. Dia udah bisa prediksi nih, ibu yang kerja nih, dan bayinya sulit menerima ASI dari media lain, either itu dot, sendok, gelas gitu ya, dia sudah bakal prediksi nggak bakalan ASI eksklusif. Ada kan studi cohort itu yang udah bisa diprediksi nih, pada kelompok ibu yang bekerja kemudian karakteristik bayinya sulit, itu akan kemungkinan besar tidak berhasil menjalani ASI eksklusif. Nah, itu bisa diakalin sama penelitinya gitu ya, dan ini bisa terjadi bias seleksi. Tapi kalau outcome-nya kayak cancer, asma, dan lain-lain itu agak sulit ya. Jadi tergantung konteks studinya. Makanya bias seleksi ini ketika pada studi follow up atau studi longitudinal seperti cohort prospektif dan eksperimental itu rendah kemungkinan bias seleksinya. Nah, kemudian tadi besar dan arah biasnya tidak bisa ditebak. Tadi saya udah jelasin. Ya, tergantung dari bagaimana bias tersebut terjadi. Nah, kalau sengaja dilakukan, peneliti tahu arah dan besarnya tapi orang nggak tahu. Dia sengaja nih, saya pengen dapat OR saya gede, RR saya gede. Hubungannya p-value-nya
0,0000, artinya kan semakin kecil angka P harusnya semakin besar hubungannya gitu ya, semakin erat hubungannya. Nah, dia cari di wilayah yang cuman kasusnya tinggi gitu kan, terus atau pajanannya tinggi gitu. Kalau sengaja dilakukan, si peneliti ini udah tahu hasilnya bakal kayak gimana, ya kan? Hasilnya bakal kayak gimana. Ini terjadi bias seleksi, tapi orang nggak tahu gitu. Nah, kalau misalnya si peneliti itu nggak sengaja, nah nggak bakal ada yang tahu arah dan besarnya, termasuk si peneliti. Misalnya kesalahan dari si penginput data, ya. Ternyata penginput datanya tuh nggak dilatih gitu, atau dilatih tapi dia ada human error-nya besar gitu. Nah, itu kan kita nggak tahu arahnya jadinya. Harusnya kan coding-nya dia 0 jadi kelompok terpajan gitu, malah di-coding jadi 1 karena dia nginput datanya jam 1 malam misalnya ya. Misal kayak gitu. Nah, itu kan si peneliti ini nggak tahu gitu, si peneliti nggak tahu arah dan besarnya seperti apa. Nah, dan ini tidak dapat dikontrol karena nggak dapat diprediksi, maka tidak dapat dikontrol dan analisa. That's why bias seleksi harus dicegah. Karena kalau udah terlanjur kejadian, ya udah habislah kualitas penelitian kita. Gitu, ya. Jadi mesti dicegah di awal. Nah, cara pencegahannya adalah kondisi kejadian bias seleksi itu pada kohort prospektif. Nah, ini kalau prospektif ini kalau bias seleksi dia nggak terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan. Entar dulu. Wah, teman saya ujian proposal. Tadi 9. Oke. Pada prospektif, misalnya ada populasi eligible, tapi dia nggak mau berpartisipasi. Ini karena rendahnya participation rate ya. Jarang orang yang mau diteliti dalam waktu lama. Ibu mau nggak, misalnya kayak tadi ibu menyusui, gitu ya. Ibu menyusui yang dia bekerja sama yang tidak bekerja. Kemudian dia bekerja nih, dia bekerja. Saya nggak mau, saya repot, gitu kan. Saya sibuk, gitu. Apalagi mesti dipantau tiap berapa hari gitu atau tiap minggu oleh penelitinya. Maka ketidakterlibatan dari populasi yang eligible ini bisa mempengaruhi validitas eksternal. Validitas eksternal itu apa? Generalisasi. Generalisasi hasil studi terhadap kondisi yang terjadi di populasi yang sebenarnya. Gitu. Itu validitas eksternal. Nah, kalau loss to follow up, ini pada prospektif dia sudah masuk nih dalam subjek penelitian kita. Masa pengamatan kita 6 bulan kan Asia eksklusif ya. 6 bulan masa pengamatan. Kemudian ternyata pada bulan kedua atau bulan ketiga misalnya banyak ibu-ibu menyusui ini yang menjadi partisipasi, tahu-tahu hilang kontak, nggak mau dihubungi gitu ya. Tahu-tahu dia misalnya naudzubillah meninggal dunia misalnya ya. Nah, itu namanya loss to follow up. Nah, biasanya loss to follow up ini cannot be controlled gitu, nggak bisa dikontrol oleh si peneliti dan kondisinya kalau terjadi bervariasi ya. Makanya kenapa tadi bias seleksi itu tidak dapat ditebak karena bisa terjadi di awal, bisa terjadi pada saat proses penelitian kalau studi prospektif. Nah, dan hasilnya kita nggak tahu. Yang loss to follow up nih apakah si ibu yang tidak bekerja, apakah si ibu yang bekerja misalnya yang mau kita teliti itu yang enggak berpartisipasi lagi gitu, atau misalnya di pertengahan jalan misalnya ibu yang tidak bekerja dilarang oleh suaminya gitu ya, karena merasa terganggu misalnya pantau terus misalnya. Nah itu, kan kombinasinya nggak tahu apakah dari exposure yang, risiko atau yang tidak berisiko dan outcome-nya seperti apa, apakah dia nanti outcome-nya akan menyusui ataukah akan tidak berhasil menyusui eksklusif gitu kan. Itu kita nggak akan ketahuan gitu. Itu loss to follow up ya. Ini saya next aja ya, karena studi prospektif itu pasti teman-teman belum banyak melakukan. Nanti concern-nya pada yang cross sectional. Nah, pada studi kohort retrospektif ini kondisi bias seleksi itu terjadi ketika kita milih kriteria yang beda untuk kelompok expose dan kelompok non expose. Jadi
harus punya kriteria yang sama. Kalau misalnya diambil dari populasi, dua-duanya harus ambil dari populasi umum. Kalau misalnya diambil dari data rumah sakit, misalnya ya pasien rawat jalan, maka dua-duanya, baik kelompok ekspos maupun kelompok non-ekspos, harus diambil dari pasien rawat jalan juga gitu. Nggak boleh yang satunya pasien rawat jalan, yang satunya di masyarakat umum yang nggak pernah datang berobat ke rumah sakit misalnya, itu nggak boleh gitu. Kemudian pada kohort retrospektif itu menolak berpartisipasi padahal eligible untuk dibeli sebagai subjek. Ini sama kayak yang tadi yang prospektif, dan ini merupakan satu risiko yang nggak bisa dikontrol oleh peneliti ya, karena tuh di luar kemampuan peneliti kan, kita udah minta kesediaan tapi dia nggak mau. Nah, maka ini berhubungan dengan exposure dan outcome, karena kita nggak tahu apakah dia kelompok terekspos dan dia outcome atau enggak gitu. Ya, kalau kohort retrospektif ini si peneliti harus blinded dengan kasus kondisi outcome-nya. Walaupun sebenarnya datanya udah ada gitu. Kan biasanya kalau studi kohort retrospektif itu dia outcome-nya sudah terjadi ya. Tapi kita melihatnya dari awal. Dan loss to follow up. Loss to follow up ini bila probabilitasnya berhubungan dengan kelompok yang berisiko dan kelompok yang tidak berisiko juga. Itu pada studi kohort retrospektif. Nah, kalau case control gimana? Pada studi case control, kondisi bias seleksi dapat terjadi ketika menggunakan kriteria ya yang berhubungan dengan exposure berbeda untuk milih kasus. Jadi pada kelompok kasus nih, intinya penentuan kriteria kasusnya itu salah gitu ya, beda antar individu milihnya beda gitu. Ada yang dia pakai definisi kasusnya confirm laboratorium gitu kan, ada yang pakai definisinya merasakan gejala misalnya, itu udah beda banget tuh, itu udah masuk ke dalam bias seleksi. Karena apa? Karena yang ternyata dia bergejala tapi nggak confirm laboratorium gitu, nggak pakai tes dulu, ya belum tentu kan dia positif ya, walaupun gejalanya sama, ya kan? Nah, belum tentu dia memang terdiagnosis penyakit tersebut gitu. Nah, maka ini bisa menghasilkan overestimate kalau kondisi kayak gitu. Kenapa? Karena outcome-nya besar. Atau si kasus, ini masalahnya ketika kasusnya sedikit. Kita cuma punya sampel 30 misalnya, 30 kasus. Tapi tahu-tahu 10-nya nggak mau berpartisipasi misalnya, ya. Misalnya IMS, contoh IMS ya. Atau HIV pada ibu hamil atau apa gitu. Hal-hal yang bersifat sensitif, terus dia kasusnya sedikit, dia mau case control, ternyata si partisipan kasusnya ini nggak mau. Nah, ini kan di luar kendali peneliti kan? Gitu. Maka ini nanti hasilnya akan, kalau kelompok kasusnya lebih sedikit, hasilnya akan over apa underestimate kira-kira? Over apa underestimate? Kalau kasusnya sedikit. Ini kaitannya dengan outcome. Maisi udah join ya? Sofian join nggak? Sofian nggak join ya? Tidur kayaknya dia nih. Over apa underestimate? Saya ngejelasinnya kecepatan nggak? Kelompok kasus nih. Nih, kasus kita udah 30 doang gitu ya. Yang cocok jadi kasus kita ini cuma 30 orang doang dari populasi. Tapi tahu-taunya pas kita tanya satu-satu, 10-nya nggak bersedia. Jadi partisipan dalam penelitian kita. Kita cuma dapat 20. Harusnya kan berarti outcome kita 30 nih. Outcome kita jadi 20. Itu hasil odds ratio-nya nanti akan kecil atau akan besar? Logically underestimate, betul Mega ya. Jadi kecil ya. Hasilnya pasti akan lebih kecil dari kondisi yang terjadi di populasi. Gitu. Nah, begitupun saat pemilihan kelompok kontrol. Nah, pemilihan kelompok kontrol yang tidak setara dalam karakteristik gitu ya. Itu tidak setara dalam lokasi misalnya. Nah, terus kalau milih kontrol dari tetangga, kita nggak punya kriteria yang ketat pada pemilihan kontrol tersebut, gitu. Takutnya tetangganya juga risiko terhadap
terjadinya outcome gitu ya, atau dia masuk dalam kondisi outcome sebenarnya tapi nggak diperiksa misalnya, kayak filariasis ya. Kalau kita mau studi kasus kontrol filariasis, itu kan mesti cari kasus filariasis. Filariasis itu nggak selalu mereka yang udah bengkak kakinya, kelenjar getah beningnya. Tapi ketika misalnya dalam proses masa inkubasi, kemudian belum muncul gejala gitu ya, tapi ketika sampel darahnya diperiksa ada mikrofilarianya, berarti kan dia positif filariasis, ya kan? Positif filariasis. Nah, kalau filariasis itu kondisinya sama kayak DBD. Orang yang rumahnya berdekatan itu sangat berisiko tertular karena ditularkan lewat apa? Filariasis ditularkan lewat apa? Ayo, nularnya lewat apa filariasis? Nyamuk. Nyamuk. Ya, sama kayak DBD saya bilang tadi. Ditularkan lewat nyamuk. Maka tetangganya itu kemungkinan digigit oleh nyamuk yang sama kan? Karena nyamuknya masih mampu terbang ke tetangga sebelah kan? Artinya kan kalau kita mau cari kelompok kontrol pada kondisi penyakit filariasi itu agak sulit. Nggak boleh nyari yang tetangga pas. Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena kemungkinan besar dia juga sakit gitu, tapi ya belum menunjukkan gejala bengkak-bengkak, adanya sumbatan pada kelenjar limfanya gitu ya. Itu. Jadi kalau kita nggak punya kriteria yang ketat, maka bisa muncul bias seleksi pada kelompok kontrol. Kenapa? Karena kita milih dia sebagai kontrol padahal dia positif filariasis. Paham maksud saya ya? Ya, kalau nggak ada tes mikrofilaria dulu, gitu. Kan tes mikrofilaria lumayan mahal kalau biaya sendiri misalnya. Iya, kamu milihnya jangan tetangga bener tetangga, gitu. Kamu milihnya tetangga tapi dalam radius berapa meter yang nyamuk itu nggak bisa terbang, gitu kan harusnya kan. Yang nyamuk udah nggak kuat terbang ke sana. Nah, kamu berarti masih tahu apa? Masih tahu daya jangkauan terbang nyamuk maksimal berapa jauh, gitu. Susah kan jadi peneliti, dikira gampang. Nah, ini sumber bias seleksi pada studi kasus kontrol. Nah, kalau kita pakai kriteria yang berbeda untuk memilih subjek berdasarkan status exposure, nah ini sangat mengancam validitas internal. Validitas internal itu jangankan buat digeneralisasi, studi kita aja nggak valid. Ketika ya, jangankan buat diproyeksi ke gambaran kondisi yang sebenarnya terjadi, hasil studi kita aja nggak valid gitu. Ya, apalagi boro-boro mau nggak valid untuk menggambarkan kondisi sampel. Ya, kamu bisa bayangin, sampel kita yang cuma 100 misalnya, kalau ada salah penyeleksian, ini nggak valid untuk menggambarkan kondisi sampel karena salah milihnya. Gitu. Itu namanya mengancam validitas internal. Kalau tadi yang pada studi kohort, bias seleksi itu kemungkinan cuma mengancam validitas eksternal, gitu kan. Hanya mengancam validitas eksternal ya. Kalau validitas eksternal, minimal hasil studinya masih valid buat populasi pada sampel kita, gitu kan. Pada sampel kita teliti. Tapi kalau misalnya validitas internal, wes lah gitu ya. Sudah tamat riwayat validitas internal, artinya ya studi kita nggak valid. Gitu. Nah, dan ada satu kecenderungan pada studi case control itu ada namanya non-partisipasi yang tinggi pada grup kontrol, gitu. Nah, ini terutama bila memakai population based control. Susah kalau kita nyari kontrol dari populasi, apalagi dia merasa sehat. Saya nggak mau dibandingin sama orang sakit, gitu, ya. Apalagi penyakitnya bersifat sensitif gitu ya, gitu. Dia nggak mau biasanya. Nah, refuse rate pada kelompok kontrol itu kalau lebih dari sama dengan 20-30% ini sangat bergantung pada besar sampelnya. Kalau besar sampelnya sedikit, itu 20% aja udah bias seleksi.
refuse rate-nya. Misalnya gini, kita mau ngambil kelompok kontrol itu 50 orang. Ya, 10 orangnya itu nolak, sisanya 40 gitu. Itu udah kemungkinan terjadi bias seleksi gitu ya. Nah, itu. Ini masalah non partisipasi pada kelompok kontrol. Biasanya kalau kelompok kasus biasanya mau gitu, biasanya mau. Nah, kalau invalid case group, nah kondisi ketika kita memilih kelompok kasus terjadi pada studi yang hospital base. Nah, terjadi pada studi yang hospital base artinya adalah penelitian kita itu dilakukan di rumah sakit. Sampel kasusnya diambil dari pasien rumah sakit, sampel kontrolnya juga terjadi pada diambil dari orang yang menjadi pasien di rumah sakit itu. Ya, either pasien rawat inap juga atau either pasien rawat jalan. Nah, disebutnya adalah Bergson bias. Bergson bias itu terjadi ketika misalnya kita mau meneliti pemakaian kontrasepsi oral dengan kejadian tromboembolism. Nah, ini gampangnya adalah kontrasepsi oral ini menjadi faktor resiko tromboembolism. Tetapi ya, masalah tromboembolism ini tidak didominasi oleh risiko kontrasepsi oral kejadiannya. Gitu. Jadi, untuk pemilihan kelompok kasus yang tromboembolism ini, itu bisa terjadi Bergson bias, ya, nggak valid case group-nya. Pertama, tromboembolism ini mesti berdasarkan hasil laboratorium. Sedangkan pasien lain yang berobat di situ belum tentu diperiksa hasil laboratorium untuk mendeteksi penyakit tromboembolismnya. Gitu. Jadi kadang-kadang untuk kelompok kasus yang memang definisinya sulit, gitu ya, itu dapat terjadi Bergson bias. Ya, Bergson bias ini ketika terjadi invalid case group. Kelompok kasus yang tidak valid pemilihannya, gitu. Bentar. Nah, kayak gini. Pasien yang dirawat di RS terdiri dari pasien yang memang betul-betul sakit sama yang punya gejala mirip. Kan tadi saya bilang, yang teridentifikasi tromboembolism itu yang hanya ada hasil labnya, ya kan? Kalau definisi kasusnya nggak jelas, punya gejala yang sama misalnya, nah, tapi belum ada hasil konfirmasi laboratorium, terus pasien tersebut didiagnosis menderita penyakit karena ada expose gitu, ada pajanan ketika ditanya, "Oh, kamu pakai oral kontrasepsi nggak?" "Oh, pakai," gitu pada perempuan. Maka ini mendapatkan invalid cases. Jadi definisi kasusnya saat kita membuat kasus kontrol studinya mesti jelas. Makanya kemarin siapa tuh? Yang gastritis ya, marah ya? Saya insist, kamu kalau mau pakai definisi penyakit harus yang diagnose, gitu ya. Diagnose aja itu kan gastritis hanya by gejala kan, tapi minimal yang diagnose bukan peneliti gitu, yang diagnosis bukan penelitinya, tapi minimal dokter yang mendiagnosisnya. Ini ya, dan Bergson bias ini biasanya memang kebanyakan terjadi pada hospital base, gitu. Ya, ini contohnya nanti dibaca aja. Nah, tadi invalid case group, sekarang invalid control group. Invalid control group terjadi ketika misalnya control grupnya adalah penderita penyakit lain. Nah, ini menarik nih. Kita mau meneliti kita mau meneliti kasus kontrol tentang merokok dengan kanker kandung kemih, gitu kan? Nah, yang menjadi kelompok kasus kita adalah orang yang sakit kanker kandung kemih, ya. Ini kelompok kasus kita. Nah, berarti kan secara logika kita mau cari kelompok kontrol yang nggak sakit kanker kandung kemih kan? Nah, karena dia hospital base, dia cari kontrol orang yang sakit kanker paru. Can you imagine? Oke, kanker kandung kemih sama kanker paru different.
Beda kan? Gejalanya beda gitu kan. Tapi variabel independen kita itu merokok. Bisa dibayangin? Merokok ke kanker paru nyambung nggak? Sangat. Bahkan hasil studinya kemungkinan besar justru malahan, ya kan? Justru malahan si merokok ini menjadi protektif ke kanker kandung kemih. Kenapa? Karena pembandingnya adalah mereka yang jauh lebih berisiko untuk terjadi penyakit ketika terpajan rokok. Benar nggak? Ya. Jadi ini namanya invalid control group. Milih kelompok kontrol tuh jangan yang mepet-mepet gitu ya. Pilih yang emang bener-bener semuanya nggak ada kaitan sama outcome dan exposure-nya gitu. Oke, ini invalid control group. Nah, ini contoh yang lain ya. Pokoknya sumber bias seleksi pada studi kasus kontrol yang lain terjadi ketika pendeteksian dari kontrol ya. Kontrol tuh tapi dia penderita penyakit lain, bukan orang sehat, berhubungan dengan exposure yang diteliti. Tadi yang saya bilang, ini sama sih ya. Exposure yang diteliti tuh merokok, nyambung sama kanker paru. Nah, hasilnya itu invalid gitu ya. Hasilnya invalid gitu. Kemudian kelompok kontrol yang tidak setara. Nah, tadi yang saya bilang, kontrolnya dari populasi, kasusnya dari rumah sakit, itu nggak boleh, ya. Kamu ngambil kasus apa ya, misalnya ya, studi kasus kontrol tuh, DM, ya. Pada pasien DM, tapi DM-nya yang udah sering, suntik insulin gitu kan. Berarti kan itu DM-nya udah di rumah sakit kan, rujukan rumah sakit kan. Artinya kan kasusnya hospital base. Tetapi kamu ngambil kontrolnya itu adalah keluarganya di rumah yang sehat. Itu kan populasi ya. Ya kan? Itu namanya kelompok kontrol tidak setara dengan kelompok kasus. Gitu. Nah, penyakit yang terjadi di rumah sakit padahal kontrol yang diambil dari populasi gitu ya. Atau menggunakan aturan yang longgar pada penggunaan kontrol tetangga. Tadi saya bilang, oh patokannya tetangganya si A. Ketika kita datengin orangnya nggak ada, akhirnya pindah. Nah, itu biasanya terjadi ketika seperti itu ya. Timbul bila tetangga sulit ditemui atau lebih banyak tidak berada di rumah. Ya, jadi kriterianya tidak ketat gitu. Kriterianya tidak ketat. Makanya kalau misalnya karakter orang-orang epidemiologi itu strict ya, strict kemudian idealis gitu. Kenapa? Karena memang semua yang kita pelajari dan yang kita terapkan ini sangat-sangat strict dan itu bukan bergantung, berdampak pada kualitas gitu ya. Jadi kadang kita bisa membaca karakter orang dari profesi atau bidang ilmunya. Iya, begitu. Di Kesmas sendiri, di universitas manapun, ketika kita membandingkan kelompok peminatan, nah, kayak di UI gitu ya, Departemen Epidemiologi sama Departemen K3 itu beda sekali. Ya, kalau K3 tuh santai, sering hahaha gitu ya. Dosen-dosennya slow gitu, ngasih nilainya gampang. Di EPIT, jadi kalau anak-anak Kesmas yang lain tuh peminatan selain EPIT dapat dosennya EPIT atau dapat pembimbingnya orang EPIT, itu mereka seperti neraka gitu ya, karena beda sekali. Kalau yang di EPIT ini kita ngelihat anak-anak, apalagi pas lulusan cum laude gitu ya. Kita paling kesel, yang cum laude dari EPIT tuh dikit. Kenapa? Dosennya susah ngasih nilainya. Ya, saya aja nggak cum laude. Saya IPK saya cuman 3,59 dulu waktu S2. Yang cum laude cuma 1 apa 2 gitu.
Pas dari peminatan lain segambreng yang cum laude gitu ya. Ya kayak gitulah. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak dari dia seleksi? Base informasinya 50 slide masa? Kita UTS besok nih, minggu depan kan. Biasanya tuh UTS dari berapa tahun saya ngajar SCE, nilai UTS-nya tuh nggak ada yang bagus-bagus amat gitu. Biasanya ya, nggak tahu kenapa. Soalnya PG, tapi ini kamu maunya esai apa PG? Hmm? Kok pada diem sih? Esai apa PG nih? PG aja. Oke, PG ya. Tapi benar-benar ya, karena kan kalau PG tuh poinnya saklek ya. Ya, satu soal 2 poin ya. Salah kurang 2 gitu kan. Kalau esai kan masih ada pertimbangan upah nulis gitu ya. Upah, banyak upahnya gitu kalau esai. Nggak apa-apa, kalau esai saya bikin soal lagi, kalau PG udah ada soalnya. Ya paling saya tambah-tambahin yang masalah bias nih, yang anak tahun lalu tuh nggak saya sempet ajarin karena dia di akhir-akhir baru minta. Terus karena juga ada dibahas di mata kuliah lain gitu tentang validitas internal sama eksternal. Tadi bisa bedain ya, validitas internal itu apa, validitas eksternal itu apa gitu. Validitas eksternal intinya adalah masalah generalisasi. Hasil studi kita tuh nggak bisa di menggambarkan gitu ya, ditarik untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di populasi. Tapi kalau misalnya validitas internal, jangankan ditarik ke populasi gitu. Buat menggambarkan kondisi sampel kita aja udah salah, gitu ya. Hasilnya nggak valid. Makanya kalau saya nguji skripsi mahasiswa nih, kamu instrumennya apa? Milih sampelnya gimana? Lah udahlah kalau udah nggak bener gitu. Saya kalau dulu awal-awal banget saya baru lulus S2 tuh ya. Pernah saya nyuruh ngambil data ulang. Dibelain sama pembimbingnya. Saya penguncian. Ya nggak bisa lah kamu berarti harus turun lagi nih ke lapangan ngambil data lagi gitu kan. Saya suruh sama pembimbingnya dibelain. Kata pembimbingnya, ya karena waktunya tidak memungkinkan gitu kan. Mahasiswanya harus lulus. Terus dari situ saya belajar. Ya nggak bisa terlalu saklek juga gitu. Tapi paling nggak kamu tahu ya idealnya gimana ya. Dan kalau orang yang sudah tahu batas ideal, biasanya dia akan menempatkan dirinya untuk berusaha mencapai keidealan itu dengan kemampuan masing-masing. Artinya gini, minimal ya kalau gue nggak bisa 100%, gue bisa 50 atau 70%-nya gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak tahu idealnya semana ya parah gitu. Ya, kayak gitu. Ini kita lanjut apa enggak? Masih sanggup nggak nih bahas tentang bias informasi? Kalau nggak sanggup, kita di sesi habis UTS paling bias informasi. Saya masih ada materi tentang cara pakai si survei, kita praktek si survei ya. Terus ada lagi tentang contoh studi yang dilakukan sama, ntar saya suruh baca aja deh itu contoh studi yang dilakukan sama Prof. Rerih dulu tuh yang waktu dia bukan pertama kali sih, secara ofisial menyelenggarakan survei cepat untuk imunisasi. Jadi sampelnya di perdesaan tuh cara dia milih sampel gimana sih gitu. Itu perlu dibahas. Nah, sedangkan kan kita Mega bingung apa tuh? Sedangkan kita itu di kolom chat saya baru baca bingung. Setelah UTS ada praktik tentang Epinfo ya. Praktik Epinfo itu nanti sampai bikin peta. Peta kayak GIS, peta sebaran. Oh, walaupun emang sebenarnya lebih cocok di investigasi wabah, tapi nggak apa-apa. Kan kamu belajar investigasi wabah juga kan? Ya, jadi nanti integrated. Ilmunya integrated. Karena Bu Tere nggak ngajarin ya Pimpo kan? Nggak ya? Nggak apa-apa saya ngajarin. Gitu. Nih, kalau saya mulai ngajarin bias informasi, ini bisa jadi sampai jam berapa tahu saya belum mandi nih asli ya. Jam 10 saya ngajar lagi. Jam 10 saya ngajar lagi, tar dulu. Ini slide-nya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Dari yang saya jelasin ngerti konsepnya dia seleksi?
Ya, makanya penting banget milih sampel yang benar, kriterianya mesti benar gitu. Ngodingnya mesti benar. Nah, nih bias informasi itu dari slide 26. Nah, karena atau kita bahas bias informasinya yang bias informasi aja dulu kali ya. Sampai misklasifikasi. Misklasifikasi. Nah, misklasifikasi juga ada 2 nih. Saya tuh belajar ginian, bias-bias tuh satu mata kuliah sendiri. Kalau di EPIT ya. Misklasifikasinya sampai 1/8. Panjang. Oh, ini cara-caranya, cara mencegahnya. Gimana, mau lanjut apa mau udah? Tapi kalau udah waktunya nanggung, kalau lanjut waktunya nggak cukup. Ada yang mau nanya nggak? Atau saya cek? Konsep checking. Apa nih? Mau tanya, Iya, iya, iya. itu yang tadi bias buat case control itu berarti kalau misalnya milih si kontrol ini benar harus bertolak belakang banget atau bisa mirip-mirip sedikit, Mas? Apanya nih? Misal yang dari penyakit, misal case-nya itu tumor payudara, terus kalau misalnya untuk kontrolnya itu dari kanker serviks itu boleh kan? Kita lihat variabel independen. Faktor risikonya apa yang mau kita lihat? Ketika ada faktor risiko yang terjadi atau yang besar kemungkinan terjadi pada kelompok outcome, dan juga kayak tadi, smoking misalnya. Merokok ke kanker payudara, merokok dengan kanker serviks. Oke? Risiko nggak dua-duanya? Risiko. Itu bias seleksi. Jadi biasanya kalau kelompok kanker, itu kan pasti faktor risiko kita tuh ngambil rokok gitu ya, smoking. Nah, smoking itu ke semua cancer kan risiko. Maka alternatifnya gimana? Ya carinya jangan yang kanker lah. Gitu. Kalau mau hospital base ya carinya penyakit lain yang emang nggak ada kaitannya sama rokok. Gitu. Atau kalau mau sekalian cari yang orang sehat. Jadi misalnya kamu bisa ngambil kasus kanker bukan pada pasien rumah sakit. Cara ngambil kasus kanker dari komunitas gimana? Ngambil datanya. Cari dari yayasan. Ya, yayasan penyintas kanker. Komunitas bukan tuh? Komunitas, ya kan? Nah, kamu ambil dari yayasan penyintas kanker. Siapa aja nih membernya? Kan mereka punya data. Ya kan? Mereka punya data. Misalnya kanker serviks. Apa namanya? Outcome dalam penelitian kita kanker serviks. Dari yayasan penyintas kanker serviks itu kita minta data nih. Sesuai dengan kriteria kita. Yang berapa tahun sudah menderita kanker gitu kan. Stadium berapa, tergantung kriteria kita. Nanti baru kita datangi rumahnya atau kita hubungi. Itu bukan hospital base. Ya. Nah, itu kok population base. Karena dia dia penderita tapi kita ngambil datanya dari yayasan, dari komunitas. Nah, kemudian cara milih kelompok kontrolnya gimana ya? Bisa dari family-nya gitu ya. Bisa dari tetangganya yang tidak pernah terdiagnosis kanker serviks. Kanker serviks kan bukan penyakit menular, ya kan? Jadi nggak masalah, gitu. Oke, gitu ya nih. Ada lagi nggak yang mau tanya? Tanya aja lah, kita kalau 9:30 nggak apa-apa ya. Jadi nih nanti materinya setelah tadinya saya mau hajar habis kan kata Anis, Bu, kita nggak jadi kuis nih di awal. Tadinya saya suruh kuis ya. Nggak jadi kuis di awal. Kuisnya ntar jam 10.
Ya kan break dulu setengah jam, kamu baca, saya mandi dulu gitu. Nanti baru kita mulai kuliah Epic Counseling. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Paham ya tentang bias seleksi ya? Jadi bias seleksi itu kalau pada studi cohort, dia bisa berdampak pada validitas eksternal aja gitu. Tapi kalau pada studi case control, apalagi cross sectional gitu ya, itu ya bisa ke validitas internal. Saat bikin kriteria, salah bikin kriteria aja udah salah gitu. Ya, yang kadang orang nggak ngeh di metode gitu. Orang nggak ngeh di metode. Oke, yang mau tanya lagi? Jadi minggu depan siap UTS ya, soalnya 40 atau 50. Nah, ini kan kita pakai Edlink nih. Saya sejujurnya, jadi waktu pelatihan itu, ada orang Edlinknya ngasih pelatihan, terus habis itu, apa namanya, bukan ditanya, saya yang nanya. Kalau kita mau ngupload soal gimana? Saya bilang, tahu-taunya beda sama di e-learning. Kalau di e-learning tuh kita bisa ketik dulu nih, misalnya di Word gitu ya. Nah, habis itu kita bisa upload semua langsung 40-40-40-nya. Tetapi kalau misalnya di Nah, kalau misalnya di Edlink yang baru, soalnya masih satu-satu dimasukinnya, PR ya? PR banget. Paling kalau enggak gini, saya bikin di Google Form ya, di Google Form aja. Habis itu ntar linknya saya taruh di Edlink gitu ya. Kalau saya mentok nggak kuat input soalnya gitu, karena itu makan waktu banget buat masukin soal aja. Oke, mau pakai Zoom nggak ujiannya? Apa Sherlock aja? Kayak waktu kemarin ujian apa tuh yang saya minta Sherlock? Semester kemarin. Ya, gimana manggut-manggut? Nyalain aja Pak speakernya. Saya nggak ngerti nih apa yang dimanggutin gitu. Sherlock aja, Miss. Sherlock aja ya, nggak usah nge-zoom ya. Oke, jadwalnya nanti kita serahin aja ke sekretariat, dia mau ngatur kapan ujiannya, siap-siap aja. Entah itu sama atau enggak dengan jadwal kuliah kita. Berarti nanti kalau udah ketahuan, kita kalau di jamnya kamu kerjain sambil Sherlock gitu aja ya. Saya mastiin doang nih, kamu ujiannya bareng-bareng apa enggak gitu. Ya. Ya. Saya mau tanya? Tidak ada. Kalau nggak ada. Mara, bimbingan yuk. Yang lain udah 2 kali loh bimbingan sama saya. Miss, kemarin Ayo. aku ituin dulu, laporan magang dulu sebentar. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ini lagi Yaudah nyari-nyari, ya. Miss. Oke, ya lama-lama nih udah November nih. Oke, Miss. Ya. Oke, kalau udah kita tutup ya. Thank you. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Miss. Makasih banyak nih. UN ya. Iya.